Hai semua, kalian pernah tahu nggak sih tentang leverage token? Atau mungkin kalian pernah memperhatikan ada BTC down dan juga BTC up. Nah, kalau kalian belum tahu, di video kali ini kita akan bahas tentang leverage token. Leverage token adalah aset yang diperdagangkan di pasar spot yang memungkinkan kita mendapatkan exposure leverage ke cryptocurrency tanpa resiko likuidasi. Leverage token ini menghilangkan kerumitan yang sebelumnya muncul saat mengelola leverage konvensional karena pengguna tidak diwajibkan untuk menjaminkan anggunan ataupun mempertahankan margin. Bro, maaf nih, leverage itu apa ya? Oke, kalau dicari artinya di kamus itu leverage adalah daya ungkit atau pengungkit. Nah, ini menarik karena dulu waktu kita sekolah tentunya kita pernah belajar tentang fisika, yaitu materi pembelajarannya adalah daya ungkit. Jadi pengungkit ini memungkinkan kita untuk mengangkat benda yang berat dengan energi yang relatif lebih kecil. Nah, ternyata pengungkit ini tidak hanya bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa kita jumpai di pasar modal ataupun di dunia investasi. Seperti halnya di saham dan juga di forex itu pasti sudah familiar dengan istilah leverage atau daya ungkit ini. Nah, setahu saya kalau di saham ataupun di forex itu leverage-nya adalah berupa pinjaman dari broker yang terkait. Jadi dengan adanya leverage ini memungkinkan seorang trader ataupun investor mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, padahal dia mengeluarkan modal yang relatif kecil. Nah, kalau di pasar kripto sendiri itu diciptakan yang namanya leverage token. Leverage token ini memungkinkan para trader mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika dia membeli token biasa. Nah, jika kalian pengguna Binance ataupun toko kripto, kalian pasti tidak asing dengan BTC Up dan juga BTC Down. Kedua token ini adalah leverage token. Nah, dengan leverage token ini kita bisa memungkinkan mendapatkan keuntungan tanpa khawatir mengatur posisi leverage. Nah, ini berarti kita tidak perlu mengelola jaminan ataupun mempertahankan persyaratan margin dan juga sangat kecil risiko likuidasi. Jadi kalau di saham, ketika kita menggunakan yang namanya margin untuk mendapatkan leverage, itu berarti kita menggunakan utang. Nah, utang ini tentunya memiliki syarat dan ketentuan. Jadi biasanya kalau kita mengambil utang pasti ada perjanjian dan juga ketentuan-ketentuan dengan pihak peminjam dan juga yang dipinjamkan. Seperti dulu kasusnya waktu vaksinasi pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Itu sempat saham-saham dari farmasi itu naik tinggi sehari sebelumnya dan kemudian di hari vaksinasi saham-saham tersebut menjadi ARB. ARB-nya nggak cuma sehari, tapi juga sampai berhari-hari. Ini menyebabkan para pemain ataupun trader yang menggunakan margin itu dapati kalau saham-saham mereka auto sell. Jadi di sell paksa oleh brokernya langsung karena memang sudah melanggar ketentuan ataupun perjanjian saat mengambil margin tersebut. Kalau di leverage token ini itu nggak terjadi karena memang tidak ada resiko untuk likuidasi. Jadi dengan kita membeli leverage token ini cenderung lebih aman daripada kita menggunakan margin seperti yang ada di saham. Karena sebenarnya token dengan leverage ini sama saja seperti token-token pada umumnya, cara tradingnya sama, cara menjualnya sama. Tapi token-token dengan leverage ini memiliki daya ungkit yang lebih besar daripada token-token biasa. Jadi daya ungkit atau leverage ini disesuaikan lagi oleh broker ataupun exchange kripto kalian. Jadi masing-masing exchange itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Kalau saya pribadi itu pakainya toko kripto. Jadi di toko kripto itu ada dua leverage token yaitu BTC Up dan juga BTC Down. Oke, sekarang kita bahas dulu yang BTC Up. Nah, BTC Up ini adalah leverage token yang pergerakannya mengikuti pergerakan Bitcoin, tapi dia memiliki leverage atau daya ungkit yang lebih besar. Bahkan kalau dalam semenit Bitcoin itu naik 1%, kalau kita membeli BTC Up itu naiknya bisa 1,5%. Nah, meskipun BTC Up ini memiliki acuan Bitcoin, tapi BTC Up ini bisa naik lebih tinggi daripada Bitcoin. Begitu juga ketika BTC mengalami penurunan, BTC Up ini justru turun lebih dalam daripada BTC yang biasa. Jadi memang potensi keuntungan yang lebih besar itu diimbangi dengan resiko yang juga lebih besar. Nah, kapan waktu terbaik kita menggunakan ataupun membeli BTC Up?
Nah, waktu terbaik untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari BTC Up itu ketika market sedang bullish ataupun market sedang lagi naik tinggi. Tapi idealnya memang kita menggunakan BTC Up ini dengan trading plan kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyimpan BTC Up ini dengan waktu yang panjang. Karena meskipun potensi keuntungannya besar, tapi resiko mengalami penurunannya juga cukup besar. Otomatis kita hanya bisa bermain short term dengan BTC Up ini. Jadi kalau teman-teman ingin membeli BTC Up ini, saran saya gunakan analisa teknikal dulu sebelum kalian membelinya. Karena memang kalau prediksi kalian salah, itu resiko yang diakibatkan itu cenderung besar. Itu tadi tentang BTC Up. Sekarang kita bahas yang BTC Down. BTC Down adalah kebalikan dari BTC Up. Kalau BTC Up itu memiliki acuan yaitu Bitcoin, BTC Down adalah acuannya kebalikan dari BTC Up. Jadi misalkan dalam 1 menit BTC Up itu naik sampai 3%, BTC Down akan turun 3%. Jadi memang BTC Up dan juga BTC Down ini punya sifat yang kebalikan. Nah, sama seperti BTC Up tadi, BTC Down ini juga sangat efektif kita gunakan ketika market sedang bearish ataupun market sedang mengalami penurunan. Karena ketika harga Bitcoin dan juga koin-koin yang lain pada turun, BTC Down justru bisa naik sangat tinggi. Ini adalah manfaat yang kita bisa maksimalkan tentunya untuk mendapatkan profit, baik market sedang bullish ataupun sedang bearish. Oh ya teman-teman, kita juga lagi bangun grup Telegram. Itu kalau kalian mau join silakan, linknya ada di kolom deskripsi. Baik BTC Up dan juga BTC Down ini sangat efektif kita gunakan untuk short term. Jadi jangan gunakan BTC Up dan juga BTC Down ini pada posisi sideways. Karena ini bisa cenderung merugikan para trader. Jadi hanya gunakan BTC Up ketika market sedang bullish dan juga gunakan BTC Down untuk memaksimalkan keuntungan saat market sedang turun atau lagi bearish. Buat kalian yang ingin belajar tentang dasar-dasar analisa teknikal, kalian bisa cek video aku yang ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau market lagi bearish, itu kalian jangan takut. Kalian tinggal beli BTC Down. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, saya Andre. Makasih.